Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita awali kajian terjemah Al-Qur'an pada kesempatan hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat berapa Bapak Ibu? 64. Baik, monggo bersama-sama kita mengulang dari ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi, ayat 59. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Monggo bersama-sama kita baca terjemahannya. Kita suarakan 1, 2, 3. Laqad, sungguh-sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia berkata, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian dari sesembahan selain Dia. Sesungguhnya aku takut atas kalian siksa hari yang besar. Berkata pemuka-pemuka dari kaumnya, sesungguhnya kami melihatmu dalam kesesatan yang nyata. Dia berkata, wahai kaumku, tidaklah denganku kesesatan, dan tetapi aku Rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, dan aku menasehati bagi kalian, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian mengetahui. Dan ataukah kalian heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian atas laki-laki dari kalian, agar dia memberi peringatan kepada kalian, dan agar kalian bertakwa, dan agar kalian
kalian dirahmati, maka mereka mendustakannya, maka kami menyelamatkannya, dan orang-orang yang bersamanya di dalam perahu kami tenggelamkan orang-orang yang mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum orang-orang yang buta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda, wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun, afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahah. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Qala ya qaumi laysa bi safahah. Qala ya qaumi laysa bi safahah walakinni rasulun min rabbil alamin. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi, uballighukum risalati rabbi. Ini nanya pendek. Wa ana lakum nasihun
amin. Wa ana lakum nasihun amin. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Awajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru la'allakum tuflihun. Fadhkuru Allahi la'allakum tuflihun. Kita terjemahkan pelan-pelan ayat 65. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad. Apa wa ila adin? Dan kepada kaum akhahum, saudara mereka. Akhahum, saudara mereka. Hudan, Hudan apa? Hud. Qala, dia berkata. Qala, dia berkata. Ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi, wahai kaumku. U'budu, kalian sembahlah. U'budu, kalian sembah Allah. Malakum, tidak ada bagi kalian. Malakum, tidak ada bagi kalian. Min ilahin, dari sesembahan. Min ilahin, dari sesembahan. Ghairuhu, selainnya. Ghairuhu apa? Selainnya. Afala, maka apakah tidak. Afala, maka apakah tidak. Jadi fa ini maka, a apakah, la tidak. Kita balik. Maka apakah tidak. Afala apa? Maka apakah tidak. Tatakuna, kalian bertakwa. Tatakuna apa? Kalian bertakwa. Kita ucapkan wa ila adin. Monggo. Dan kepada kaum Ad, saudara mereka Hud, dia berkata, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian
dari sesembahan selainnya, maka apakah tidak kalian bertakwa? Qala berkata, qala napa? Al-mala'u pemuka-pemuka, al-mala'u alladzina kafaru mereka kafir, min qaumihi dari kaumnya, inna sesungguhnya kami, inna lanaraka sungguh kami melihatmu, lanaraka sungguh kami melihatmu, fi dalam safahatin kebodohan. Safahatin apa? Kebodohan. Wa inna dan sesungguhnya kami, wa inna dan sesungguhnya kami, lanadzunnuka sungguh kami benar-benar menyangkamu. Monggo. Sungguh kami benar-benar menyangkamu. Sekali lagi apa? Sungguh kami benar-benar menyangkamu. Minal kadzibin, dari orang-orang yang kita baca, kita suarakan. Qala 1 2 3. Berkata pemuka-pemuka, orang-orang yang mereka kafir dari kaumnya, sesungguhnya kami, sungguh kami melihatmu dalam kebodohan, dan sesungguhnya kami, sungguh kami benar-benar menyangkamu dari orang-orang yang berdusta. Qala dia berkata, qala dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laisabi tidak ada padaku, laisabi apa? Tidak ada padaku safahatun kebodohan, walakini dan tetapi aku, walakini dan tetapi aku, rasulun utusan, rasulun apa? Utusan, mirrabbil alamin, dari Tuhan semesta. Kita baca, qala dia berkata, wahai kaumku, tidak ada padaku kebodohan, dan tetapi aku utusan dari Tuhan semesta alam. Uballighukum, aku sampaikan kepada kalian. Uballighukum apa? Aku sampaikan, aku menyampaikan kepada kalian. Apa? Aku menyampaikan kepada kalian. Risalati, risalah, risalah, risalati apa? Risalah Rabbi, Tuhanku, wa ana dan aku, lakum bagi kalian, nasihun pemberi nasihat. Nasihun apa? Pemberi nasihat. Aminun yang terpercaya. Aminun kalau aminun yang terpercaya. Kalau A-nya panjang, amin. Semoga Allah. Jadi beda, podo tulisannya sama tapi artinya bisa beda, harokatnya itu. Baik, uballighukum, aku menyampaikan. 1 2 3. Aku menyampaikan kepada kalian
risalah Tuhanku, dan aku bagi kalian pemberi nasihat yang terpercaya. Awa'ajibtum, wanya dulu dan ya. Dan apakah kalian heran? Monggo. Dan apakah kalian heran? Coba perhatikan. Dannya yang mana? Apakahnya? Kalian? Heran? Ajib. Pernah dengar ajib kan? Ajib. Jadi ini ya. Dan apakah kalian heran? Monggo. Dan apakah kalian heran? An apa? An bahwa ja'akum datang kepada kalian, datang kepada kalian zikrun peringatan. Zikrun apa? Peringatan. Mir rabbikum, ala rajulin, atas seorang laki-laki. Ala rajulin, atas seorang laki-laki. Minkum, dari kalian. Liung zirokum, supaya dia memberi peringatan kepada kalian. Liung zirokum, supaya dia memberi peringatan kepada kalian. Sekali lagi, supaya dia memberi peringatan kepada kalian. Wadhkuru, dan kalian ingatlah. Wadhkuru, dan kalian ingatlah. Ketika napa? Ja'alakum, dia menjadikan kum kalian. Ja'alakum, khulafa'a, pengganti. Khulafa'a, mim ba'di, dari sesudah qaumi Nuhin. Mim ba'di qaumi Nuhin, dari sesudah. Wazadakum, dan dia menambahkan pada kalian. Wazadakum, dan dia menambahkan pada kalian. Fil khalqi, di dalam penciptaan. Fil khalqi apa? Di dalam penciptaan. Bastotan, kekuatan. Bastotan, kekuatan. Di kamus jenengan ada 2 huruf ya. Ada apa itu yang kecil itu? Sin. Maka bacanya pakai sinnya itu Bapak Ibu. Bukan shotnya tapi sinnya. Bastotan. Jadi sinnya yang dibaca, bukan bastotan tapi bastotan. Lebih kuat dibaca sinnya. Bastotan apa? Kekuatan. Mana tadi? Bastotan? Fadhkuru, maka kalian ingatlah. Fadhkuru, ala Allah, nikmat Allah. Ala Allah, nikmat Allah. La'allakum, agar kalian, tuflihun, kalian beruntung. Tuflihun apa? Kalian beruntung. Baik, kita baca dari awal. Bismillah, kita ucapkan semampu kita. Wa ila adin, ayat 65. Kita suarakan 1, 2, 3. Dan kepada saudara mereka dia berkata, wahai kaumku, kalian sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian dari sesembahan selainnya. Maka tidak kalian bertakwa. Berkata pemuka-pemuka orang-orang yang mereka kafir dari kaumnya, sesungguhnya kami
kami melihatmu kebodohan dan sesungguhnya kami benar-benar kamu dari orang-orang yang berdusta. Dia berkata, wahai kaumku, tidak ada padaku kebodohan, dan tetapi aku utusan dari Tuhan semesta. Aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah Tuhanku, dan aku bagi kalian pemberi nasihat yang terpercaya. Dan apakah kalian heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian atas seorang laki-laki dari kalian, supaya dia memberi peringatan kepada kalian, dan kalian ingatlah ketika dia menjadikan kalian pengganti-pengganti dari sesudah kaum Nuh. Dia menambahkan pada kalian penciptaan, maka kalian ingatlah nikmat Allah agar kalian beruntung. Baik, kita kembali ke awal sampai ayat berapa? Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan ayat selanjutnya. Di pertemuan terakhir kita telah membahas tentang bagaimana ketika setan itu menggoda Nabi Adam dan istrinya, bahwa inti permasalahannya adalah pada pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Maka setan menggunakan cara yang paling efektif untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan menggoda Adam dan Hawa dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk lebih menguatkan lagi Bapak Ibu, menguatkan tipu muslihatnya, menguatkan godaan yang dilancarkan kepada Adam dan istrinya, maka Allah menceritakan di sini di ayat 21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis ini bersumpah kepada Adam dan istrinya bahwa aku, kata iblis, lakuma laminan nasihin, bagi kamu berdua adalah termasuk orang yang memberi nasihat. Baik.
Coba kita baca ini Bapak Ibu. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ay wa qala lahumā fi waswasi bih fima waswasa bih ma nahakuma rabbukuma anil akli min hadhihi syajarah illa li ahadin amrain. Baik. Iblis mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa, Allah melarang kalian berdua untuk memakan buah pohon ini karena Allah menginginkan kalian tidak mendapatkan salah satu dari dua hal. Yang pertama, karohatun antakuna bil akli minha kal malakaini fima utiyal malaikah minal khosais wal mazaya. Yang pertama Bapak Ibu, apa kata iblis? Dam, kamu tahu ndak kenapa Allah melarangmu untuk makan buah ini? Tahu ndak kamu alasannya kenapa? Kemudian Nabi Adam bertanya kepada iblis, "Nyapa ya iblis, saya kok ndak boleh makan buah ini?" Kemudian iblis mengatakan, "Karena kalau kamu makan pohon atau buah dari pohon ini, kamu nanti akan menjadi seperti malaikat." Sampean mau jadi seperti malaikat? Bapak Ibu, jenengan pengen enggak seperti malaikat? Malaikat niku diparingi bikang ngono ki emoh. Iya. Malaikat itu enggak mau bikang, enggak mau minuman seperti itu. Kata iblis, kamu nanti kalau seandainya makan buah itu, kamu nanti akan menjadi seperti mau nggak kamu seperti malaikat? Ya mau aku. Wong aku ya sik pengen nyapo-nyapo, kan begitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahu nggak kamu kenapa Allah melarang kamu makan pohon atau buah dari pohon ini? Au karohah antakuna minal khalidaini fil jannah. Karena kalau kamu nanti makan buah ini, kamu tidak akan kekal. Makane makan wae. Makanlah. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi kekal. Makanya pohon ini terkenal dengan sebutan pohon khuldi. Karena kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu akan menjadi kekal. Begitu Bapak Ibu. Baik. Nah, wal khulasah innahu awhamuhuma annal akla min hadis sajarah imma ayutil akil sifatul malaikah wa gharaizahum aw yaqtadil khulud fil jannah. Intinya iblis ini menggoda, menakut-nakuti Adam bahwa kalau kamu bukan menggoda, menakut-nakuti, merayu Adam, kalau kamu memakan ini kamu akan mendapatkan kekekalan dan kamu akan kalau tadi kita sampaikan mewarisi sifatnya malaikat seperti itu. Tapi maksudnya begini, kamu nanti tidak akan bisa tinggal di surga selama-lamanya. Baik. Kemudian kita lihat ayat 21. Ayat 21 tadi bunyinya apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada keduanya bahwa dia termasuk orang yang menasehati. Kita lihat tafsirnya. Tsumma arada syaitan ayyakna Adam bima yaqul. Setan ini pokoknya goda menungso niku sampai berhasil pantang menyerah. Inilah sisi positif dari setan. Oh, setan itu. Saya teringat ketika Syekh dari Arab Saudi itu datang ke MBS itu. Beliau memberikan tausiah kepada anak-anak mengambil salah satu sifat setan, di mana setan ini pantang
Maka kalian harus pantang menyerah seperti setan kata. Kalau setan itu negatif, kalau Anda harus wong setan mawon loh sing dalam hal keburukan saja pantang menyerah, maka bagaimana dengan kita untuk berbuat kebaikan? Pantang menyerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin hal tersulit bagi kita di akhir usia kita, di masa-masa tua ini adalah belajar Al-Quran. Wangel wes. Apalagi yang dulu tidak pernah kenal Quran. Kenal Quran ini lagi bar pensiun. Aduh. Wah, berat Pak. Tulisan koyok ngono kuwi lho. Tapi jenengan harus terinspirasi dari setan. Pantang. Setan itu tidak akan pernah pulang Pak. Lek sing digoda kurang tergoda. Iya, gengsi, sok goda tidak berhasil. Nanti kalau dari depan tidak bisa, dari belakang. Dari belakang tidak bisa, dari samping kanan. Rakenek dari samping ngono terus Pak. Nah awake dhewe kan belajar Quran ra iso-iso, ya wis lah takdir. Takdir. Gampang pasrah ngono kuwi. Kalau bisa itu kita itu Bapak Ibu menuntut ilmu itu seperti mencari uang itu loh. Jangan kalau kerja nyari uang kan dari sini gagal, mencoba dari sini. Ngedekne warung gagal, ngedekne opo neh, ngedekne anu gagal kan terus dicoba terus tuh Pak. Tapi kenapa itu tidak terjadi pada peristiwa menuntut ilmu? Belajar maca Quran ngaji ra iso-iso merotol. Nyanti ra tau ketok buat seneni ae. Baik. Jadi pantang menyerah. Wes alhamdulillah Ustaz, hujan kami datang. Lah les teko kalau datang pantang ngantuk. Iki wis menembus hujan, menembus anu teko kono. Kuwi jenenge padha ae, Pak. Jadi namanya pantang menyerah itu yo berangkat, duduk, memperhatikan sampai selesai. Ora kok tidur. Pantang tidur. Setan itu ya Allah. Setan ini ketika dia mengatakan kalau kamu makan buah ini kamu nanti akan kekal wahai Adam dan Hawa. Tidak cukup Pak. Dikuat nih malih. Wa qasamahuma. Sampai setan ini fa'aksama billah, bersumpah dengan menyebut nama setan mawon Pak, lek sumpah wallahi lho. Jenengan sumpahi sumprit sumpah. Ya boleh. Kalah sampai setan awake dhewe. Setan kalau sumpah apa? Wallahi. Berarti setan itu percaya kali Allah napa mboten? Percaya. Setan itu percaya sama Allah, tapi bangkang, percaya tapi bangkang. Makanya dosane luwih gedhi timbang sing ra percaya terus bangkang. Percaya bangkang niku dosane luwih gedhe timbang sing ra percaya terus bangkang. Makanya wong sing ngerti ilmu nglanggar kuwi dosane luwih gedhe timbang sing ra duwe ilmune terus sing gaene ngaji ngeten iki nglanggar dosane luwih gedhe timbang sing mek liwat tok mek ngami tok kuwi. Makanya ini hati-hati Bapak Ibu. Jenengan wis kadung kemblok. Pomo arep mundur arep metu kok kene ya kadung ngeruh kok. Pun kadung kemblok wis jos 8 wis jos 9. Cara nyemplung kolam wis teko bangkean niku jenengan. Arep metu ya kemblok ya harus bismillah. Bismillah kok. Ndak mungkin kita bisa menjadi sempurna dadi menungso sing ra duwe dosa blas ndak mungkin. Cuman kan dengan ngaji kita ngerti nggih. Orang itu kalau tergelincir, kepleset, tumindak dosa, kudu ndang to. Lek wong ora tau ngaji ndak ngerti ngono kuwi. Keplese ya wis gulung koming pisan. Lek wong gaene ngaji keplese ngadeg eneh Pak, tobat. Astagfirullah. Nggih, bapak-bapak bareng nek rondo lewat astagfirullah. Ngono lek ngaji. Lek ora tau ngaji ya dipantun sak enteke. Ibu-ibu yang ngono bareng rasane wong astagfirullah. Tapi ya njaluk ngapura. Lek bapak lek mandeng yang bukan istrinya ndak perlu minta maaf. Amane jenengan kok enek
Perempuan cantik lewat terus jenengan luwih ndak usah minta maaf sama yang bersangkutan. Tapi lah ibu-ibu ngerasani tonggone kudu njaluk. Yo aku ban ngerasani sampean njaluk ngapura kowe. Ojo ngenteni sok boto. Ya orang mesti lek sok boto sik diberi kehidupan. Baik. Setan ini bersumpah billahi. Jadi sumpah itu ya. Sumpah itu wallahi. Billahi tallahi. Kalau bahasa Arab itu 3 pilihannya wallahi, billahi, tallahi. Wes ndak pakai yang lain. Atau kalau pakai bahasa Indonesia demi Allah, tidak boleh pakai yang lain. Swear, ngoten niku mboten salah. Swear, sumprit, sumpah. Itu namanya mempermainkan sumpah. Kalau memang Anda yakin bahwa Anda mantap dengan apa yang Anda lakukan, yang Anda ucapkan, ya silahkan ucapkan sumpah. Saya pernah sampaikan ya, syarat sumpah itu ya 1. Jenengan silahkan bersumpah dalam 3 kondisi. 1, bersumpah hanya dengan menyebut nama. Selain itu, demi langit, tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah demi langit, demi laut, demi bumi, demi apa, itu tidak boleh. Demikian. Harus hanya dengan nama Allah. Lah kok Allah kok sakarepe dhewe lek sumpah wa duha wa tini wa syamsi. Lah Allah kan yang punya semuanya itu, ya sakarepe Allah kan begitu. Allah ini mau bersumpah dengan apa saja tidak ada masalah karena Allah Maha. Kalau kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. 1. Yang kedua, la yakhlifu illa lid-darurah. Tidak bersumpah kecuali dalam kondisi darurat. Jangan dididik sumpah, jangan dididik sumpah. Ayo, sampai to sing ngelih buku kumeng, wallahi. Mondok ngelih bukune wallahi. Nah, baru sumpah itu dalam kondisi darurat di pengadilan. Apakah saudara Ferdi Sambo yang membunuh Brigadir Joshua? Umpama ndak membunuh, bilang wallahi Pak Hakim saya ndak membunuh dia. Jadi kalau dalam kondisi terjepit pokoknya jangan dikit-dikit wallah, karena kalau sampai bohong Bapak Ibu, ini konsekuensinya berat banget itu. Ini mesti contoh, ya Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama hanya dengan menyebut nama. Yang kedua apa tadi? Hanya dalam kondisi jangan mudah bersumpah, didik wallahi. Yang ketiga, bersumpah hanya untuk kebaikan. Bersumpah hanya untuk apa? Kebaikan. Tidak boleh bersumpah umpamanya ya, jenengan ada orang bersumpah umpamanya dia itu menjadi donatur di Masjid Al-Falah. Terus kemudian gara-gara enek konflik karo salah seorang takmir atau bagaimana, terus bersumpah, Pak, wallahi saya tidak akan lagi menjadi donatur Masjid tidak boleh. Atau jenengan punya tetangga, kemudian karena jenengan tidak suka sama tetangga itu, jenengan bersumpah, wallahi saya tidak akan pernah menginjak rumahnya. Tidak boleh. Dulu pernah Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kan orang kaya Bapak Ibu, orang kaya yang dermawan, suka memberi apa? Sedekah kepada fakir. Nah, satu ketika Bapak Ibu ada gosip yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu apanya Sayyidina Abu Bakar? Putrinya itu selingkuh. Naudzubillah. Hadis namanya hadis satul ifki. Nah, gosip ini yang menyebarkan salah satunya adalah orang yang setiap bulan menerima sedekah dari Abu Bakar. Jadi di antara yang menyebarkan gosip itu adalah orang miskin yang setiap bulan menerima sedekah dari Abu Bakar. Jenengan kalau jadi Abu Bakar
Marah apa tidak kira-kira? Ora. Tidak tahu terima kasih. Kompensasi tak sumbang barang kok sik memfitnah anak. Akhirnya Pak Abu Bakar bersumpah, wallahi saya tidak akan pernah memberikan sedekah kepada orang itu. Akhirnya sama Allah ditegur, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah kamu jadikan Allah sebagai urdah, sebagai penghalang untukmu dalam berbuat kebaikan. Ojo sampai sumpahmu menghalangimu dari berbuat kebaikan. Tidak boleh, Pak. Wallahi aku tidak bakal silaturahim lagi ke tempat saudara saya itu. Tidak boleh. Jadi sumpah itu hanya untuk sesuatu kebaikan. Baik. Walam yakun Adam ya'rifu anna hunaka man tuballigh bihil jur'ata fayuksimu billahi kadziban. Nah, sayangnya Bapak Ibu, sayangnya apa? Nabi Adam itu ketika mendengar sumpah, yang dilihat sumpahnya, tapi dia tidak melihat siapa yang itulah Nabi, Pak. Nabi itu, Pak, saking lurusnya, siapapun yang bersumpah, tidak peduli, yang penting sumpah wallahi, dia akan percaya. Jadi Nabi Adam itu ketika mendengar kata wallahi, itu langsung padahal yang bilang wallahi siapa? Dia lupa kalau yang bilang wallahi adalah iblis. Pokoknya ben krungu wallahi dia ya percaya. Pernah satu ketika Nabi Isa alaihi salam melihat dengan mata kepala ada seseorang mencuri, nyolong, tahu dengan mata kepala. Sama Nabi Isa dicekel, Pak. Cek, ayo, kamu mencuri toh? Si maling ini mengatakan, wallahi saya tidak mencuri. Apa kata Nabi Isa? Kadzabat ainaya wa anta shadiqun. Oh, berarti mripatku sing kleru. Bayangkan, ada orang mencuri, geleng-geleng, Pak, geleng-geleng. Dicekel, kamu nyolong toh? Wallahi, paling sing maling iki wis ngerti ya. Wallahi lah. Coba kalau polisi kayak gitu semua, Pak. Nyekel maling, wallahi, oh ya secolne. Secolne. Ya. Nabi itu kalau sudah mendengar wallahi mesti percaya, dan kita juga harus percaya, Pak. Ini kita. Kalau ada orang bilang wallahi, jenengan wajib percaya. Wajib. Harus percaya. Karena kok urusan wongku ngapusi, atau kalau ngapusi urusannya dengan Allah. Ngoten mawon. Kecuali jenengan memang betul-betul punya bukti yang apa? Bahwa dia itu berbohong. Mamane ada seseorang bawa sendal jenengan. Kok masjid enek sing nggawa sendal jenengan. Jenengan lihat bahwa orang itu, nyolong sendalku. Wallahi alah, wallahi apa kuwi apa. Sandale sapa kuwi ya. Kecuali kalau begitu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kita tidak punya bukti, ketika seorang itu sudah bilang wallahi, mamanya ada yang naruh bangkai di depan rumah jenengan. Nah, sementara jenengan tetangganya hanya satu orang, ya mek wong kuwi tok. Terus jenengan mencurigai dia, sampean to sing ndeleh batang bangkai di depan rumah saya. Dia bilang, wallahi, ya sudah percaya jenengan. Allah ngapusi, wallahi ngapusi. Kalau dia sudah bilang wallahi, wallahi terus jenengan apakah ngapusi? Bisa jadi malah jenengan yang dosa. Ya sudah, kalau memang bukan engkau yang menaruh bangkai dan engkau sudah bilang wallahi, maka urusannya dengan Allah. Kecuali jenengan pakai pasang CCTV terus orang itu ketahuan menaruh wallahi, alah iki apa iki CCTV wallahi. Baik. Jadi ini kan diterangkan wara al-masih ibna Maryam lison. Satu ketika Isa bin Maryam melihat ada pencuri mencuri dan dia tangkap, dia tanya, mada'aka ila hadza, sampai nyolong toh?
Faqala lisu wallahi ma syariktu. Enggak, saya enggak nyuri. Faqala al-Masih sadaqta wa kadzabat ainaya. Kamu benar dan mataku bohong. Kenapa? Karena sangat mengagungkan makanya Bapak Ibu jangan gampang bersumpah. Wa kana ahadus sholihin yaqul. Salah seorang soleh, orang ulama mengatakan man khada'ana billah in khada'na bih. Baik. Kemudian setelah setan ini bersumpah dengan nama Allah, kita kembali ke ayat. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lah bersumpah ngoten niku akhirnya Adam lupa dengan larangan. Jadi Bapak Ibu, Nabi Adam niku berbuat dosa memakan buah terlarang itu ternyata karena lupa. Karena apa? Lupa. Inilah salah satu syariat yang kemudian dihapus di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syariat Nabi Muhammad, seseorang yang berbuat dosa karena lupa, maka dia tidak dihukumi dosa. Nggih. Jenengan kok lupa tidak sholat, dosa napa mboten? Waduh, astagfirullah, urung sholat ngisa aku. Iya. Jadi bengi iki urung sholat ngisa padahal niku pun jam 09.00 esuk. Mambengi urung ngisaan ya Allah. Dosa napa mboten? Dosa lek wis mlebu ngisa jenengan ngundat-ngundat. Wis adzan ki lho, sik tongkos dulu neh, keturun subuh lali lek rong isaan, jam 8, jam 9 lagi kelingan lek mambengi rong salat. Dosa karena mengundat-undat waktu sholat. Tapi lupanya ini tidak berdosa. Subuh yang ngono, Pak. Lali rong salat subuh. Nah, ini atau mohon maaf, dia lupa salah masuk ke rumah orang. Lah kok baane mlebune ngomahe sapa ngono. Ya Allah, ki mun ngomahe sapa ternyata rumahnya orang. Lali jebol telone wong. Lali ngangge montore. Lali kok. Enek motor, enek kontake mancep digo mule. Astagfirullah, iki montore sapa iki? Jadi maaf ya Bapak Ibu, lupa itu tidak berdosa. Di zaman Nabi Muhammad lupa tidak dosa, tapi di zaman Nabi Adam lupa bayangkan abote ra umum, Pak. Zaman Nabi Adam ini lali dosa. Dalilnya di mana? Jenengan bisa lihat di surat Toha ayat 115. Nanti di surat Toha ayat 115 itu Allah berfirman, walaqad ahidna ila adama min qablu. Sudah kami wanti-wanti kepada Adam jangan mendekati pohon terlarang. Fanasia lah kok lali Adam. Falam najid lahu azma, berarti kerentek ini tidak kuat-kuat banget. Tetapi perlu diingat, lupanya Nabi Adam ini karena keinginannya kurang kuat, Pak. Jenengan sore hari ini kenapa datang pengajian? Karena kan keinginan jenengan setelah melihat flyer itu kuat banget. Pokoknya kau bengi bu. Tapi lah ratek kuat keinginannya yo lali yo, Pak. Astagfirullah. Mabungi nanti ora teko. Lali aku, berarti awakmu ratek tenanan awakmu. Orang itu kalau tenanan, Pak, insya Allah oleh Allah tidak dilupakan dia, tidak dibuat lu. Orang-orang yang sering lupa itu biasanya kerenteknya ratekku, niatnya ratek kuat, makanya lali. Kemarin ketemu, kok kemarin tidak ngaji, lali, berarti niatnya ratek kuat. Kalau orang niatnya kuat, insya Allah Allah akan ingatkan dia sesaat sebelum acara, atau minimal Allah akan jadikan dia teringat bahwa
nanti akan ada acara begini. Baik, Masya Allah. Baik, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, usaha maksimal setan. Setan ini kulek usaha mesti maksimal. Saya kalau masalah jenengan nyari uang, saya sudah tidak bertanya lagi. Maksimal nggih? Oh nggih. Maksimal. Mumet barang budal nggih lek nyari duit. Lek ngaji mumet budal. Hujan deras masuk kantor. Hujan deras ngaji. Baik, maka na Adam liyatasawwar anna ahadan min khalqillah yu'rad yaminullah lil kadhib. Lidzalika badzala iblis aqsa juhdahu fi sabil ayat fa adam ilal aqli minas sajarah. Apa usaha maksimal iblis? Nggodho sampun, Pak. Awak mungkul lek buah iki ngene sampun. Tapi setan atau iblis ini menggunakan cara yang paling pamungkas. Apa itu? Bersumpah. Senjata sumpah. Karena dia tahu dengan sumpah dia akan bisa melunturkan keyakinan Adam bahwa pohon ini tidak boleh dimakan. Jadi Bapak Ibu, untuk meraih sebuah kebaikan itu segala cara harus kita lakukan. Maksimal, Pak. Kudu maksimal. Nggih, ibaratnya ngeten lho, ngaji ngeten iki nggih. Usaha maksimalnya seperti apa, Pak Ustaz? Usaha maksimalnya itu minimal fokus lah, tafakuh. Saya dulu pernah sampaikan ke jenengan loh. Tafakuh itu menuntut ilmu sampai terasa lelah, ngaji sampai kroso kesel. Lek awake dhewe belajar agama ngene iki rong kroso kesel berarti dereng tafakuh. Kalau kita belajar seperti ini sampai belum merasa urung sampai ngongkek boyo, sing silo alian gon malih delojor, kuwi urung krasa kesel. Wis to, pokoknya apa yang kita usahakan itu akan berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan. Ngoten mawon. Tafakuh menuntut ilmu sampai terasa lelah. Insyaallah. Baik. Fadallahuma ay ahbatahuma bi ghurur. Dihapusi, Pak. Jadi Nabi Adam niki dibohongi, dihapusi, ditipu. Makanya setan itu suka dihapus. Termasuk salah satu cara setan menggoda manusia, menyesatkan manusia dengan tipuan. Awake dhewe iki dihapusi, Bapak Ibu. Dihapusi lek donya niku panggonan sing penak, padahal akhirat luweh. Jenengan yakin lek akhirat luweh penak? Yakin apa mboten? Bener? Akhirat kalih donya sekeca pundi? Akhirat. Pengen cepet teng akhirat? Lho kok guyu? Sik to. Bapak Ibu, sate kalih jangan tewel. Jenengan lek menurut jenengan enak yang mana? Kok jangan tewel? Aneh jenengan iki. Apa ya? Apa? Baik, wes. Niki wonten mobil. Satunya mobil mereknya Pajero. Harganya 550 juta. Yang satunya Avanza regane 65 juta. Jenengan pilih pundi? Aja muni milih Avanza lho. Milih sing pajeke murah ya. Ya milih sing apik. Baik. Sama-sama dua mobil ini, yang satu mobil lawas, yang satu mobil anyar. Jenengan pilih pundi? Kalau disuruh milih yang mana? Kenapa? Karena lebih baru, lebihnya baik. Sakniki donya kalih akhirat lebih enak di mana? Baik. Jenengan lek disuruh milih cepet nang akhirat apa pilih panggah ning donya? Berarti ora tek yakin. Lek yakin berarti pengen cepet ndang-ndang yang piye carane, Pak? Ya.
Ya sudah, kita nikmati dan kita syukuri kehidupan yang Allah berikan ini. Alhamdulillah. Nggak usah minta mati, Pak. Jangan minta mati, ya Allah matikan kami ya Allah karena akhirat lebih baik daripada kami. Jangan. Doanya, ya Allah jadikan dunia ini sebagai wasilah kami untuk memperoleh kebahagiaan di kula. Pokoknya manut ya Allah. Kula manut kalih jatah sing panjenengan paringi teng kula. Jenengan paringi panjang nggih alhamdulillah, pendek nggih alhamdulillah. Mboten mawon. Baik. Setan ini ngapusi, Pak. Dihapusi awake dhewe ning donya iki penak. Makanya orang itu, saya kemarin sampaikan di mana ya? Lupa saya. Tapi jamaah nggih jenengan kok. Di mana-mana kan jamaah nggih jenengan iki. Aslinya kalau ngaji mek kalau bulan-bulan ini. Pokoknya jenengan nggih jenengan iki. Apa ya? Saya ngomong apa tadi, Pak? Lali wes lah sita wes. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi setan ini menipu ngapusi, dihapusi awake dhewe. Dunya ini, ingat saya. Jenengan kalau memang jenengan punya harta, punya uang, gek luweh turah, mau membangun rumah, ojo terlalu baik, ojo terlalu mewah. Nggih, Bapak Ibu nggih? Kenapa? Kalau jenengan punya rumah terlalu besar, terlalu mewah, iku kok ora kok kesel nyapune. Menjadikan kita ini terlalu nyaman neng do. Jadi asline nggih, niki sakjane niki rahasia nih. Mas yo jenengan sugih kaya ngopo? Coba buat rumah itu sederhana saja. Kenapa, Pak? Supaya kita tidak terlalu cinta dengan tempat tinggal kita. Kenojo terlalu cinta kepada tempat tinggal kita. Akhirnya orang itu kalau terlalu cinta, Pak, niku akhirnya ndak lilo ninggal niki ndak lilo. Masih inget kok? Saya pernah cerita nih, menceritakan apa yang dirasakan oleh Sayyidina Ali ketika ziarah kubur. Dia mengatakan, "Assalamualaikum ya ahla diyar. Sa'ukhbirukum an naba'id dunya." Aku akan kabarkan kabar dari dunia, rungokno. Niki Sayyidina Ali, lek jenengan ora usah terok-terok. Ngomong dhewe ning kuburan. Nek wong liwat iki wong ki ngomong karo sapa ya? Loh, Sayyidina Ali ini memberikan pelajaran. Saya akan kasih kabar kepadamu tentang dunia. Tak dudoi ya wong sing ning kuburan, tak dudoi. Iki nek kabar saka donya. Kabare nek telu, rungokno tenanan iki wong ning kuburan. Satu, wa ammal manazilu faqad sukinat. Omahmu mbiyen sing magrong-magrong, sing kok rewangi kredit sampai ora nampa gaji kae, sampai pensiun ini rung sampai Pak lek kredit, Pak. Nah, utangnya 1 miliar kayak gajine pegawai negeri piro ya. Sampai pensiun ki rung lunas. Kae lho sing kok bangun ngentekne gajimu kae. Saiki dinggoni wong. Dinggoni sing kangelan sinten? Sing nang jero kuburan iki. Kangelan. Bahkan itu sik mending dhek sik menempati. Ada, Pak. Direwangi lunga pelayaran neng Malaysia, neng Ambon, duwike dipan neng omah nggih bangun omah istana. Baru mau pensiun mau pulang, lah kok kecelakaan meninggal. Orang iso menikmati rumah. Makanya nyun sewu nggih. Kalau jenengan punya rezeki yang cukup lebih, bangun rumah itu ndak usah terlalu mewah. Nabi itu rumahnya tidak mewah. Lah awake dhewe iki lek bangun omahmu mewah ngono ki ora isin karo Kanjeng Nabi, Pak. Ya silahkan bangun rumah yang ya pokoknya kemarin kan saya sampaikan toh. Bangun rumah ki sing penting ya enek latare, enek kolam renange ngoten kok toh. Loh, kemarin sudah saya sampaikan itu. Rumahmu sekarang sudah ditempati orang. Sing nomor lo wa amal amwalu faqad kusimat. Hartamu yang kamu cari pagi siang sore malam wayahe salat sampean panggah golek bondo ae, wayahe ngaji barang panggah golek bondo ae iku lho. Esuk teko bengi lembur-lembur kae.
Saiki rekeningmu, ATM-mu wis dicekel mbuh sapa, didom sampean sing kangelan golek duit, sing menikmati orang. Sing nomor 3 amal azwaju faqad nukiyat, istrimu juga sudah dinikahi orang. Wah, ngones Pak. Remuk. Uripe mek entek nggih golek duit, nggih nglumpukne donya, dia ndak peduli dengan akhiratnya, akhirnya belum sempat menikmati dunia, dia sudah mati dulu. Makanya apa Bapak Ibu? Makanya awake dhewe duwe 3 perkara iki ayo diperuntukkan untuk kebahagiaan akhirat. Yang punya rumah, pakailah rumah Anda itu untuk kebahagiaan akhirat. Wasilah nggih bahagian yang akhirat. Piye carane Pak Ustadz? Ngundang anak yatim. Ini pengajian santunan anak yatim di rumah. Adakan pengajian ibu-ibu apa di rumah tidak masalah, Masya Allah. Kami di Ponorogo itu ada pengajian rutin bulanan Bapak Ibu. Di salah satu rumah joglo besar begitu, ngaji fikih, melanjutkan almarhum Kiai Tarto Karim Ponorogo. Itu rumah yang dipakai ngaji, Masya Allah. Mbah Tarto Karim itu ngaji fikih itu. Jadi rumah itu aja mek nggih nonton sinetron, aja mek nggih karaokean tok. Ya, aja mek nggih arisan tok. Pakai rumah kita untuk ibadah, dibacakan Al-Qur'an. Kalau jenengan punya rumah yang luas, makanya orang-orang Jawa itu kenapa kok rumahnya ngeten-ngeten terus ruang tamunya luas? Kenapa Bapak Ibu? Bukan, nggih genduren. Ndak, nggih pengajian. Rumah sekarang coba bandingkan dengan rumah sekarang. Coba ruang tamunya berapa kali berapa meter? Halong dileboni kursi lores umpel-umpelan ngene lho. Sekarang itu heran, orang itu buat rumah sing ombor ruang tengah tapi ruang tamu sempit. Nompo tamu ki bergelombang-gelombang. Mohon maaf Pak, di luar dulu, ora sedeng ruang tamu nih. Itu pertanda kalau ruang tamu sempit itu wong melecing. Makanya kalau menurut sunnah itu Bapak Ibu, menurut sunnah itu ruang tamu niku lek saged sing opo. Kenapa? Menandakan orang itu seneng nerima tamu. Baik. Buat rumah kita, kalau memang kita bisa membangun rumah yang layak, yang baik untuk ibadah sebagai sarana kita untuk masuk surga. Yang kedua, kalau punya harta, jadikan harta kita sebagai sarana kita untuk bisa meraih kehidupan yang bahagia di Bapak-bapak yang punya istri itu bukan hanya untuk dilihat-lihat saja. Jenengan aja ngaji ini jenengan sholat teng masjid jenengan bandol nih. Ngoten loh Pak, Ibu juga begitu. Jadikan suami-suami panjenengan ini sebagai jembatan panjenengan untuk masuk surga. Pompong punya suami, surgane jenengan iki di bapak-bapak ini loh. Taato nyanggone bapak-bapak, insya Allah surga terbuka lebar untuk ibu. Bisa dipahami Bu? Nah, setan itu menggunakan tipu daya, perkara elek dibungkus, dihias supaya kelihatan. Oh iya, zayyana itu menghiasi Pak. Fa'akala minas sajarah, akhirnya 2 orang itu makan sajarah. Sajarah itu pohon, bukan pohonnya yang dimakan tapi buah. Walamma dzaqaha, ketika buah sudah masuk dan dirasakan oleh keduanya, badalahuma mawuriyaan huma min sawatihima, akhirnya auratnya tampak. Wasau'ah mayasu'uhul insan, sau'ah itu artinya sesuatu yang kalau dilihat itu jelek. Aurat. Wa yuradu biha al aurah wa hakadza man sarafi taatillah. Nah, ini yang bisa kita ambil. Man sarafi taatillah, siapa yang berjalan dalam ketaatan kepada Allah, albasahullah thiyaban taqihi min awadis syaitan. Siapa yang kehidupannya berjalan di jalan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan pakaikan kepadanya pakaian yang melindungi dia dari godaan. Saya ulangi, siapa yang berjalan di jalan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan pakaikan dia pakaian yang melindungi dia dari godaan.
Wa man taba ilallah, siapa yang bertobat kepada Allah, satarahullah, Allah akan tutup. Makanya kemarin saya sampaikan nggih, nopo bedane ampun dengan maaf? Masih ingat nggak? Nopo? Kalau ampun ditutup, lek maaf dihapus. Makanya kalau jenengan kepada orang yang pernah menyalahin jenengan, saya minta maaf, jenengan mengatakan kamu saya maafkan, berarti Anda telah melupakan keburukan yang diperbuat orang itu. Ketika Anda mengatakan saya maafkan kamu, berarti saya telah melupakan keburukan yang kamu perbuat kepada saya. Artinya kalau orang itu minta maaf dan memaafkan, dia sudah tidak ngeleng-ngeleng lagi. Dia ibu-ibu umpamanya pernah dihianati oleh suami. Suami pernah membohongi ibu-ibu, pernah berbuat tidak enak kepada ibu. Suami minta maaf, dek, aku njaluk maaf ya. Kemudian istri mengatakan, ya mas saya maafkan. Berarti istri telah melupakan kesalahan bapak. Tapi ketika ampunan itu ditutup, Pak. Makanya Allah sering menggunakan kata ghafur, ghafur, ghafur. Dosane seenek tapi ditutup. Lek ditutup berarti wis boten ketara, ndak ketawis lagi. Dosanya sebesar gunung tapi Allah tutup dengan ampunannya, seperti tidak ada dosa. Baik. Idzal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa taqallaba uryanan walau kana kasian. Ada sebuah syair apa ini ya? Idzal mar'u, apabila seseorang itu tidak memakai pakaian takwa. Kalau seseorang itu tidak memakai baju, maksudnya mboten kok baju kados kagungane bapak-bapak baju takwa niki mboten. Pakaian ketakwaan. Napa pakaian ketakwaan? Napa Bapak Ibu pakaian ketakwaan? Pakaian ketaatan, baik itu perintah maupun larangan. Taatnya nenggone perintah, ngelakoni. Taatnya nenggone larangan, menjauhi, meninggalkan. Siapa yang tidak memakai pakaian ketakwaan, taqallaba uryanan walau kana kasian, dia itu sesungguhnya adalah telanjang meskipun kelihatannya pakai wong ki lek ra takwa itu sebenarnya telanjang dia, seakan-akan dia tidak berpakaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, terakhir celaan Allah kepada Nabi Adam. Wa qad atabahu Allahu ala tarkihi tahaffuz 'alal khitah wa tadabbur fi awaqibil umur. Bapak Ibu, Allah mencela Nabi Adam. Mencela apanya? Mencela terhadap perbuatan Nabi Adam yang meninggalkan tahaffuz 'alal khitah. Mencela kelalaian dan kekurang seriusan Nabi Adam. Satu, iki ratek serius iki Adam iki. Iki Nabi Adam iki ratek tenanan iki di dalam memegang perintah larang. Satu. Yang kedua, yang dicela oleh Allah adalah Nabi Adam tidak fi tadabburil awaqib, tidak begitu memikirkan resiko. Nah, ini penting, Pak. Awake dhewe arep minta maksiat kudu dipikir akibatnya no. Pernah nggak kita ketika berbuat dosa terus mikir akibatnya ngoten? Seharusnya kalau ada orang mau berbuat dosa kok mikir akibatnya, kira-kira jadi berbuat dosa apa tidak? Omone ibu-ibu badhe rasan-rasan. Lah kok kelingan, orang itu lek rasan-rasan podo karo memakan bangkai saudara. Ngono ki kudune ra sida. Harusnya ndak jadi. Ada orang yang mencuri, akibatnya mencuri itu dipotong. Ada orang yang berzina, mau zina, mikir akibatnya apa Pak? Dirajam, ya Allah. Ki kok ndak ya dirajam ya Allah. Ya lek neng donya lolos ya iso-iso ning akhirat, rajame ning akhirat. Mikir, arep korupsi ya mikir. Akibat ibu-ibu yang ngono badhe ngetaki suami ya mikir, astagfirullah. Surga ya Allah, surga kok digetaki to. Mikir sih, astagfirullah. Jadi pemarep ngono ra sida. Karena memikirkan akibat.
Ketika mau berbuat maksiat, pikirkan. Nah, Nabi Adam di sini kata Allah, kamu lo lali ambek akibat ngopo. Wong iki lek nglanggar aturan akibate yo enek. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma alatil. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu, dan aku juga mengatakan bahwa setan itu adalah bagi kalian menjadi musuh yang nyata. Dua kan larangannya, ojo nyedeki pohon kuwi, ojo cedek-cedek ambek setan. Aina dahuma rabbuhuma mu'atiban lahuma wa mubiqan lahuma wa qala alam. Ini tafsirnya. Fa in ata'tumahu akhrajakuma minal jannah. Ingat, kalau kamu sampai taat kepada setan, akan aku keluarkan dari surga. Bapak Ibu, Nabi Adam oleh Allah diingatkan, lek awakmu manut setan, kamu akan saya keluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Apa itu? Minal aisir rogot, dari kehidupan yang serba kecukupan, kemudian menjadi kehidupan yang penuh penderitaan. Ini bukan hanya Nabi Adam, awake dhewe yang ngono. Awake dhewe iki lek uripe ada iki manut setan, Allah akan keluarkan kita dari kebahagiaan menuju kepada kesengsaraan. Dari kehidupan yang bahagia menuju, ini mungkin secara garis besar dari kehidupan dunia yang mungkin orang itu merasakan nikmat, kepada kehidupan akhirat yaitu neraka. Wanah wal ayat dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita membahas tentang masalah tipu daya setan ini tidak ada habis-habisnya, Pak. Mengingatkan kita supaya kita ini lebih hati-hati dan waspada. Karena sekali lagi kita tidak mampu melihat setan, setan mampu melihat kita, jin mampu melihat kita, kita tidak mampu melihat jin. Oleh karena itu kita harus waspada betul. Selalu bentengi diri kita dengan zikir sobah, Bapak Ibu. Coba kalau pagi baca zikir sobah itu, zikir sobah. Nanti kalau sore baca zikir masa di Hisnul Muslim itu, di buku kecil warna merah itu, Hisnul Muslim. Atau kalau jenengan tidak punya bukunya, download di Google itu, zikir pagi maksurat, nanti di sana ada bacaannya. Zikir sore maksurat, nanti ada juga, dan sebagainya. Dengan harapan semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah. Allah menjaga iman dan Islam kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang solih dan solihah, dan kita semuanya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.